Selamat pagi. Untuk episode kali ini kita akan membahas tentang Smart Explainer Plantation Series. Dan kali ini kita akan membahas di bagian bidang tanaman. Dan kali ini kita akan mewawancarai mandor panen Afdeling 5 Padang Matinggi untuk bagian bidang tanaman. Kepada Bapak Mandor Panen, silakan memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Sahnan, jabatan sebagai mandor panen dari Afdeling 5 PDM. Saya bekerja sebagai mandor panen sudah 4 tahun berjalan sampai dengan sekarang. Terima kasih Pak Sahnan. Selama Bapak menjadi mandor panen, tentunya sudah banyak pengalaman yang Bapak lalui. Dan yang saya ingin tahu Pak, bagaimana Bapak caranya mengancakkan pemanen itu Pak? Untuk cara pengancakan panen di sini udah ancak tetap. Ancak tetap itu dimaksudkan udah sistem kapel. Sistem kapel itu dibagi 8 kapel Pak untuk masing-masing. Jadi Pak, setiap pemanen sudah mempunyai tanggung jawabnya masing-masing terhadap ancak itu sendiri Pak. Jadi Pak, kalau pemanen itu mempunyai ancak tetap, berarti di 8 kapel itu mereka seluruhnya mempunyai ancak tetap. Dan kalau ancak tetap itu Bapak bilang bertanggung jawab pada ancaknya sendiri kan? Berapa kira-kira luas dari pemanen itu pada ancak tetap itu Pak? Untuk luasan ancak panen pemanen per kapel itu minimal 2,5 hektar sampai 3 hektar Pak. 2,5 sampai 3 hektar. Oke, terima kasih Pak. Kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Saya ingin tahu bagaimana Bapak cara pengawasan panen di lapangan Pak? Cara pengawasan panen ada 3 tingkatan Pak. Yang pertama, tingkatan pertama itu pengawasan dari Pak Asisten itu mencakup 3 orang. Yang kedua, tingkatan mandor 1 itu mencakup 5 orang. Dan seterusnya mandor panen itu mencakup semua orang Pak untuk pengawasan. Semua pemanen Pak? Semua pemanen untuk mandor. Setelah ada 3 tingkatan yang meriksa Pak, asisten, mandor 1 dan mandor panen, apa saja yang diperiksa di lapangan itu Pak? Yang diperiksa di lapangan itu mencakup kebersihan panen Pak. Panen itu mencakup buah tinggal di pohon, brondolan tidak terkutip di piringan, dan buah tinggal udah dipanen tidak dikeluarkan di TPH. Dan setelah itu kita meriksa di TPH Pak, ada buah yang tidak dicangkem kodok harus bernomor, dan kita ikut sortasi juga, mana tahu ada buah F00-nya Pak. Setelah pemanen itu menurunkan pelepahnya Pak, bagaimana Pak? Menurunkan pelepah itu disusun di gawangan antar pokok mati, seperti contohnya inilah Pak, itu harus disusun, dipotong 2. Dan tidak boleh sengkleh ya Pak? Tidak boleh Pak, tidak boleh. Setelah Bapak melihat kebersihan ancak panen, bagaimana Bapak melaporkan hasil panen? Untuk melaporkan hasil panen, biasanya setiap jam 9 pagi P2B udah turun ke lapangan dan mengecek buah di TPH untuk trip pertama. Selanjutnya data dari P2B hasil jumlah tandan tersebut dilaporkan kepada saya Pak sebagai mandor panen. Dan selanjutnya Pak, sesudah Bapak mendapatkan hasil tandan dari P2B yang melaporkan ke Bapak, selanjutnya Bapak tuangkan kemana Pak? Dan setelah menerima kutipan tandan dari P2B, setelah rapat sore, saya tuangkan ke dalam PB24. Oh, jadi begitu ya Pak. Pertanyaan terakhir nih Pak, saya agak penasaran. Setelah Bapak mengecek ancak panen tadi Pak, kebersihan panen tadi, apakah ada denda yang diperlakukan kepada pemanen Pak? Untuk denda pemanen kita dapatkan dari pemeriksaan panen Pak. Setelah itu kita laporkan kepada Kerani supaya menginput ke SAP. Saya pengen tahu juga Pak, kalau misalnya Bapak atau Pak Asisten menjumpai brondolan tinggal di piringan Pak, itu bagaimana dendanya untuk pemanen Pak? Untuk mendenda brondolan tinggal di piringan itu per butir Rp60 Pak. Jadi kalau ada 20 butir kali Rp60 itulah 1.200 lah dendanya Pak. Atas waktunya Bapak yang Bapak berikan, silakan Bapak bekerja kembali, semoga makin sukses, dan kita akan kembali
ke episode selanjutnya. Terima kasih.